Karena yang namanya hukuman sosial dan hukuman adat itu nggak ada tenggat waktunya gitu ya. Itu akan terus berlanjut sampai dia mati. Namanya hukuman sosial gitu. Jadi meskipun Rocky misalkan di penjara terus kemudian dia keluar, tapi dia tidak akan pernah bisa untuk beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru menyadari bahwa ternyata Pak Jokowi itu adalah raja bagi masyarakat Dayak. Saya baru ingat gitu ya. Bahkan mungkin banyak orang nggak tahu soal posisi Pak Jokowi bagi masyarakat Dayak. Karena sejak tahun 2016 lalu, Pak Jokowi itu dinobatkan sebagai Raja Haring Hatungku Tungket Langit. Yang artinya gelar ini bermakna adalah raja yang arif, bijaksana, berbudi luhur, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusannya. Jadi bagi masyarakat Dayak sejak tahun 2016 lalu, Pak Jokowi adalah raja mereka. Ya, Pak Jokowi adalah presiden Indonesia gitu ya. Presiden kita semua bagi semua wilayah yang ada di negara kita. Tapi khusus bagi masyarakat Dayak, Pak Jokowi adalah raja gitu. Raja mereka. Jadi dari sini saya baru mengerti kenapa masyarakat Dayak begitu emosional sekali terhadap Rocky Gerung. Karena raja mereka dihina, maka wajar kalau kemudian warga atau orang-orang yang ada di wilayah kerajaan ini, kerajaan Dayak ini kemudian marah terhadap Rocky Gerung. Saya baru ngerti gitu ya. Karena awalnya saya pikir ini kenapa masyarakat Dayak kok marah gitu ya. Kalau dulu kan soal kasus IKN yang dihina tempat jin buang anak itu kan memang menghina wilayah mereka. Kalau sekarang kan ini masih bisa berada di wilayah yang bisa diperdebatkan gitu ya. Ini kan bagi banyak orang gitu ya. Awalnya banyak orang nggak ngerti kenapa masyarakat Dayak jadi marah sekali gitu. Awalnya kita pikir gitu ya, ini masalah IKN. Tapi ternyata di luar itu, bagi masyarakat Dayak, Pak Jokowi adalah raja mereka. Sehingga ketika rajanya dihina-hina seperti itu, ya mau nggak mau warganya atau pasukan yang ada di wilayah Dayak jadi bergerak semua gitu. Bahkan sudah mendatangi Jakarta untuk menuntut agar Rocky Gerung ini diproses atau gitu ya, mereka akan mengambil hukum-hukum adat yang berlaku di tempat mereka. Dan bagi masyarakat Dayak, ya sebenarnya nggak cuma masyarakat Dayak sih, bagi siapapun orang yang ada di Indonesia, apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung dengan istilah bajingan tolol, gitu ya, itu adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Dan semua orang di Indonesia ini, kalau kita tanya satu persatu, kalau kita survei, itu pasti hasilnya 100% mengatakan bahwa bajingan tolol adalah penghinaan, adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa kita terima, yang tidak mau kita dilabeli kepada kita, yang nggak bisa kita terima sebagai sebuah kritikan atau bahasa-bahasa lainnya. Itu jelas adalah penghinaan dan sama sekali bukan kritikan. Jadi bagi masyarakat Dayak, ya bagi kita semua juga, ini udah clear nih, ini jelas penghinaan. Jadi kalau raja mereka kemudian dihina-hina seperti yang disampaikan oleh Rocky gitu ya, ya maka akhirnya inilah yang terjadi. Masyarakat Dayak jadi emosi dan marah sekali sampai kemudian mereka menggelar ritual adat untuk menyembelih babi dengan foto Rocky Gerung. Jadi saya ngelihat videonya tapi nggak boleh ditayangin di YouTube gitu ya, nanti ini bermasalah videonya. Jadi di video itu masyarakat Dayak itu sudah melakukan ritual di mana babi itu dipotong terus kemudian diminum darahnya. Dari banyak cerita atau bacaan-bacaan yang saya dapatkan gitu ya, bahwa ritual ini adalah sebuah ritual penanda terjadinya perlawanan. Dan ini nggak akan berhenti sebelum mereka menang atau mereka dikabulkan tuntutannya. Jadi kalau sudah minum darah babi yang ritual dilakukan untuk Rocky Gerung gitu ya, ini adalah sebuah tanda bahwa mereka nggak akan mundur sampai kapanpun dan mereka
sudah siap dengan risiko terburuk sekalipun. Jadi mau di belakang Rocky itu Cendana, Soeharto, Prabowo, dan timnya, dan siapapun gitu ya, masyarakat Dayak nggak peduli. Intinya mereka tersinggung, marah, karena raja mereka dihina sama Rocky. Jadi mau siapapun yang ada di belakang Rocky, ini akan dihabisi semua ini. Kalau Rocky nggak dipenjara, kalau Rocky nggak segera ditindak atau dihukum. Karena mereka punya adat sendiri gitu. Sehingga ya dari sini terus terang saya agak kasihan gitu ya sama Rocky. Karena gini. Karena nampaknya Rocky Gerung ini lupa dengan label ini, dengan pengangkatan Pak Jokowi sebagai raja bagi masyarakat Dayak. Kayaknya mereka lupa tuh. Kayaknya Rocky ini lupa. Sehingga dalam bayangan dia mungkin gitu ya, dia pikir risiko terberatnya adalah masuk penjara terus kemudian keluar. Itu kan risiko terberatnya gitu ya. Terus kemudian dia merasa pinter, dia merasa bisa berdebat, dia merasa punya banyak referensi gitu ya. Sehingga konsekuensi hukum yang dia pikir gitu ya, itu ringan-ringan aja gitu. Dia pikir masuk 6 bulan atau setahun atau 2 tahun, terus kemudian setelah itu keluar, ya asik-asik aja bagi Rocky mungkin gitu ya. Dia dapat panggung, dia dapat pemberitaan yang besar gitu ya. Sehingga ya dengan itu dia bisa mendapatkan keuntungan. Ya karena bagi Rocky dan kawan-kawan, ini penjara kan kayak sekolah katanya. Jadi misalkan Rocky ini pada akhirnya kalah di pengadilan dan masuk penjara, itu kan konsekuensi yang bagi dia itu masih bisa diterima. Ya ibaratnya orang sekolah masuk penjara gitu ya, dapat beasiswa dari Cendana. Ya kan asik-asik aja bagi dia gitu. Gak ada yang sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi nampaknya dia lupa bahwa di negeri ini, di Indonesia ini, itu yang berlaku tidak hanya hukum positif yang sudah kita sepakati bersama-sama, tapi juga ada hukum sosial, ada hukum adat. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky hari ini gitu ya, itu dia sedang menuai konsekuensinya. Hukum sosial sudah berlangsung, di mana Rocky sudah ditolak di Surabaya dan Jombang. Ya karena bagi masyarakat Jawa Timur gitu ya, penghinaan-penghinaan seperti ini itu udah nggak bisa dimaafkan. Dan Pak Jokowi menang besar di Jawa Timur. Lebih banyak pemuja Pak Jokowi dibandingkan pemuja Rocky Gerung gitu ya. Jadi bagi masyarakat Jawa Timur ini juga nggak bisa dimaafkan. Jadi ketika sekarang Rocky sudah mendapatkan hukuman sosial, ditolak di mana-mana, ini adalah hukuman sosial yang paling rendahnya. Sekarang mungkin ditolak secara baik-baik, pulang, secara baik-baik. Tapi kalau ini terus dibiarkan, tidak ada penanganan, tidak ada hukuman bagi Rocky ke depan, nampaknya penolakan-penolakan ini tidak hanya ucapan, tidak hanya meminta dia pulang, tidak hanya memaksa Rocky untuk pulang ke tempatnya. Bisa jadi Rocky disuruh pulang ke Tuhan. Masuk kuburan. Jadi hukum-hukum ini yang nampaknya tidak disadari oleh Rocky, dan bagi saya hukuman sosial dan hukuman adat yang sedang berlangsung hari ini itu jauh-jauh lebih berat dibandingkan hukum di pengadilan. Hukum di pengadilan itu konsekuensinya penjara gitu, dikasih makan, disuruh tidur, masih bisa lah dia hidup tenang di penjara tapi nggak bisa keluar. Tapi hukum sosial, hukum adat ini beda lagi. Ini bisa terus meningkat gitu. Jadi kemarahan orang ini kalau nggak dihentikan, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang di luar batas gitu ya. Meskipun saya sudah coba untuk meredam kelompok relawan Pak Jokowi, tapi kalau untuk masyarakat Dayak ini gitu ya, ini beda sudah gitu ya. Karena bagi mereka itu raja. Pak Jokowi adalah raja bagi mereka. Jadi ya kita mau tanya siapapun, kalau sudah rajanya dihina, ya namanya masyarakat gitu ya. Namanya orang yang melabeli Pak Jokowi sebagai raja, mengangkat Pak Jokowi sebagai raja, mereka akan pertahankan harkat dan martabat raja mereka untuk risiko apapun. Dan nggak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Jadi ya saya nggak tahu gitu ya apa yang akan terjadi kepada Rocky ke depannya gitu ya. Tapi minimal hari ini gitu ya, selain dia ditolak di Surabaya dan Jombang,
minimal hari ini dia sudah ditolak oleh masyarakat Dayak, sehingga sampai kapanpun, sampai dia mati sekalipun, itu selamanya dia tidak bisa menginjakkan kakinya di tanah Dayak atau di IKN. Sehingga ya nampaknya ini adalah akhir cerita dari perjalanan Roky Gerung yang selama ini begitu terbiasanya menghina dan mencaci maki Presiden Jokowi. Karena kalau sebutan tolol, dungu gitu ya, yang sering disebutkan sama Roky, dungu, ganti otak dan sebagainya gitu ya. Kita itu masih bisa berdebat di level demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat dan sebagainya. Tapi kalau sudah bajingan tolol, ini nggak bisa diperdebatkan lagi. Ini jelas adalah sebuah penghinaan. Sehingga dari sini gitu ya, untuk hukuman sosial dan hukuman adat, ini sudah terjadi, sudah clear, sudah diputuskan bahwa Roky bersalah. Memang dari sisi hukum belum gitu ya, bahkan dipanggil aja belum, baru dilaporin. Tapi hukum sosial dan hukum adat ini sudah jelas Roky bersalah. Udah diputuskan sama kelompok masyarakat adat Dayak dan masyarakat di Indonesia. Sehingga untuk alasan apapun, kalau Roky, ya selama ini kan Roky itu kan sering diundang sama kampus-kampus, sama universitas gitu ya, karena bahasanya itu diksi-diksinya bagus, meskipun ya sering menghina-hina orang lain gitu ya, dengan sebutan dungu dan sebagainya. Itu kan berhasil menghipnotis mahasiswa yang secara kecenderungan mereka suka melawan pemerintah. Punya kecenderungan itu karena sejarahnya tahun 98 gitu ya, di mana Soeharto dilengsarkan oleh mahasiswa. Jadi nuansa-nuansa perlawanan terhadap pemerintah itu masih ada di benak mahasiswa hari ini. Makanya kemudian Roky itu laku diundang di kampus-kampus. Tapi ketika sampai kepada penghinaan bajingan tolol, ini udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Ini jelas adalah sebuah penghinaan. Sehingga kalau ada kampus, universitas yang setelah ini masih akan mengundang Roky Gerung datang ke kampusnya, ya kampus itu akan juga mendapatkan hukuman sosial dari wali mahasiswa, dari orang-orang tua mahasiswa yang ada di sana. Jadi ya mungkin kampusnya akan dihindari, nggak akan ada mahasiswa daftar di sana lagi, dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi satu standar yang akan berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya nampaknya. Karena yang namanya hukuman sosial dan hukuman adat itu nggak ada tenggat waktunya gitu ya. Itu akan terus berlanjut sampai dia mati. Namanya hukuman sosial gitu. Jadi meskipun Roky misalkan di penjara terus kemudian dia keluar, tapi dia tidak akan pernah bisa untuk beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Karena ya penghinaan terhadap Presiden Jokowi itu udah jelas adalah sebuah penghinaan. Apalagi kepada masyarakat Dayak. Ini warga yang awam aja gitu ya, yang bukan masyarakat Dayak, itu sudah tahu bahwa itu penghinaan. Dan siapapun yang mengundang Roky akan mendapatkan balasan hukuman sosial yang setimpal. Ya kalau kampusnya nggak akan didatangi gitu ya. Kalau ustadz, ulama, pesantren, ya ulama dan pesantrennya nggak akan disukai oleh warga setempat, oleh wali santri dan sebagainya gitu ya. Sehingga ya bagi saya ini udah selesai cerita Roky Gerung di Indonesia. Jadi semua pernyataan yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun nampaknya sudah berakhir hari ini, karena yang dia hina, yang dia nistakan adalah seorang raja bagi masyarakat Dayak, dan itu akan berdampak kepada semua orang di Indonesia. Ya mungkin status Pak Jokowi hari ini bagi kita itu hanya presiden, bukan hanya sih, presiden itu ya pimpinan tertinggi kita gitu ya, orang nomor satu di negara kita. Tapi ketika masyarakat adat Dayak kemudian memberi penghargaan kepada Pak Jokowi atau mengangkat Pak Jokowi sebagai raja, ini akan dihormati oleh semua masyarakat di Indonesia. Raja gitu. Kita hari ini jadi mengerti Pak Jokowi nggak cuma presiden Indonesia, tapi dia juga adalah raja rakyat Dayak. Dan kita harus punya penghormatan yang minimal sama gitu ya, atau menghampiri masyarakat Dayak kepada Pak Jokowi. Karena beliau adalah raja. Jadi ya bagi Roky, ya selamat Anda menuai karma dari semua pernyataan yang sudah kamu lakukan selama berpuluh-puluh tahun ini. Nggak puluh tahun sih, bertahun-tahun sebelum ini gitu ya. Karena ya
yang namanya konsekuensi, ya kadang kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak ngerti. Mungkin bagi Rocky, dia lupa dengan status Raja Dayak kepada Presiden Jokowi. Silahkan kamu bersilat lidah, silahkan kamu membela dengan segala pemikiran. Kalau perlu sampai otaknya keluar sekalipun, itu nggak akan pernah bisa menghentikan penghormatan masyarakat Dayak kepada Raja Jokowi, kepada Raja Haring Hatungku Tungkulangit Jokowi. Jadi, ya terserah gitu ya. Hukuman paling mudah itu adalah masuk penjara. Kalau enggak, ya akan lebih parah nampaknya. Jadi buat kubu Prabowo dan siapapun yang berada di belakang Rocky, coba Rocky ini dibela gitu ya. Ya supaya seru. Kita ingin lihat perlawarannya seperti apa. Ya mana tahu gitu ya, masih cendana, masih percaya bahwa semua hal bisa diselesaikan dengan uang gitu ya. Biar kalian tahu, ini sekarang ada pelajaran baru. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.